Langkahnya pelan, nyaris tanpa daya. Tangan keriput Nyoman Rejan digenggam erat oleh petugas saat ia melintasi ruang sidang Pengadilan Negeri Denpasar. Usianya telah menapaki angka 93 tahun. Tubuh renta itu dibalut busana adat Bali serba putih, simbol kesucian yang kontras dengan posisi hukum yang kini ia jalani sebagai terdakwa. Tatapan hadirin tertuju padanya bukan karena perkara hukum yang menjerat, tetapi karena kehadirannya menyimpan kisah yang lebih dalam tentang usia senja, tentang perjuangan, dan tentang pertanyaan besar. Seberat apa beban hukum yang pantas ditanggung oleh sosok setua ini? Rekaman video saat Rejan memasuki ruang sidang dengan dibantu berjalan itu pun menyebar luas di media sosial. Dalam hitungan jam, warganet membanjiri kolom komentar dengan rasa simpati dan doa. Namun di balik simpati publik, proses hukum tetap berjalan. Jaksa penuntut umum I Dewa Gede Anomrai menyebut bahwa Nyoman Rejan adalah salah satu dari 17 terdakwa dalam perkara pemalsuan dokumen silsilah keluarga. Bersama para terdakwa lain dari yang masih berusia produktif hingga lansia, ia dituduh merekayasa garis keturunan dari tokoh leluhur bernama I Riek. Dalam dokumen yang disusun, I Riek diklaim sebagai anak dari I Made Gombloh dan Ni Rumpeng, hasil pernikahan secara nyentana. Klaim ini kemudian diperkuat dengan surat pernyataan yang dibuat pada Mei 2022 menyebutkan keturunan lanjutan dari pasangan tersebut. Namun, catatan resmi negara berkata lain. Berdasarkan dokumen otentik yang diterbitkan pada 1979 dan 1985, I Riek tercatat sebagai anak dari Jro Made Lusuh dan menikah secara pulusa dengan seorang perempuan bernama Dong Pranda. Bukan nyentana, bukan pula bagian dari jalur silsilah yang diklaim oleh para terdakwa. Jaksa menyebut tindakan ini sekedar kesalahan historis, melainkan sebuah upaya terstruktur untuk mengubah status waris secara tidak sah. Tujuannya mengklaim hak atas lahan warisan yang sejatinya milik keturunan sah. Meski proses hukum tetap bergulir, empati publik tak terbendung. Sosok Rejan yang harus dipapah ke ruang sidang memunculkan dilema moral di tengah masyarakat. Usai sidang, nenek Rejan kembali dituntun perlahan keluar ruangan. Tak sepatah kata pun keluar dari bibirnya. Ia hanya tertunduk dan diam seolah memikul bukan hanya tubuh yang rapuh, tapi juga kisah panjang keluarga, sejarah, dan warisan yang kini harus dipertaruhkan di hadapan hukum. Di usia yang senja, langkahnya mungkin lambat, tapi proses hukum berjalan tanpa menoleh pada waktu. Gimana nih tanggapan warganet tentang berita tadi? Seperti biasa, tulis di kolom komentar dan jangan lupa follow sosial media Warta Banjar karena Warta Banjar lebih baru, lebih dekat.